Senopati Sindikat saat ini akan komentarin tentang Jenderal Agus Subianto. Dia adalah Kepala Staf Angkatan Darat yang menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman beberapa pekan ini. Nah, yang menarik untuk dikomentarin adalah baru sepekan dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi diusulkan ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Yudo Margono. Baru sepekan loh, ya kan? Ini kok bisa gitu? Gak bahaya toh? Ya bisa saja, karena ini pemilihan penunjukan Panglima TNI itu sebagai hak prerogatifnya Presiden, bagian dari hak istimewanya Presiden sebagai Panglima tertinggi, apalagi untuk TNI dan Polri. Meskipun tentu ada pertimbangan lain, misalkan aspek internalnya, aspek eksternal. Internalnya saya kira sudah banyak dibicarakan bahwa ketika Agus Subianto mendapatkan posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, itu juga karena ada sejarah yang saya kira kuat, karena pernah bersama-sama di 2009, saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota. Dan Pak Agus Subianto ya salah satu saya kira pimpinan di Solo juga saat itu. Jadi sejak 2009 sebenarnya. Nah, karena itu Jokowi saya kira dalam menghadapi pemilu 2024 membutuhkan sosok panglima yang dia sudah kenal dekat. Kalau pergantian Yudo Margono tentunya karena sebentar lagi dia menjelang pensiun, karena itu pasti sudah diganti. Nah, penggantinya ini saya kira dalam menghadapi pemilu 2024, Pilpres 2024, itu membutuhkan orang yang dia kenal secara baik. Dan Pak Jokowi sudah kenal sejak 2009 dengan Agus Subianto. Sejak itu saya kira sejak Jokowi jadi presiden, kemudian juga dia selalu berada di lingkarannya Pak Jokowi. Nah, ini saya kira pertimbangan internal. Nah, eksternal saya kira juga harus dipertimbangkan ya. Ini tentu akan menguatkan ya bahwa saya kira di tahun-tahun terakhir ini, 1 tahun lagi saya kira Pak Jokowi menjabat sampai kurang lebih Oktober di 2004 dia akan berhenti sebagai presiden. Nah, itu pertama yang saya kira masa-masa genting ini, meskipun saya kira Jokowi masih stabil ya dalam powernya, dalam kekuatannya dia sebagai presiden. Tetapi tantangan pertama yang saya kira dihadapi adalah ketika Gibran menjadi cawapres, menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres 2004, berpasangan dengan salah satu capres. Nah, ini yang menjadi saya kira tantangan yang kemudian orang-orang masyarakat kemudian merasa pemenangnya saya kira sudah bisa ditentukan karena Jokowi memegang kekuasaan yang sudah pasti kemungkinan akan melakukan intervensi. Tapi saya kira Pak Jokowi juga mulai kampanye tentang netralitas. Nah, tapi tentu ini juga menjadi sisi-sisi eksternal ya. Pak Agus ini saya kira juga kemungkinan meskipun tidak ada hubungan kerabat ya. Dan Gibran juga menjadi catatan yang saya kira berat sekali bagi Pak Jokowi. Karena naiknya, dipilihnya Gibran sebagai cawapres juga disinyalir publik menuduh karena ada kong-kali-kong dengan Mahkamah Konstitusi dan di mana ketuanya adalah pamannya sendiri. Kemudian sekarang juga menghadapi tantangan berat sekali bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang tak lain adalah pamannya Gibran dinyatakan bersalah dalam putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres. Nah, tetapi saya kira yang menarik di antara perdebatan itu adalah ketika, dan ini bisa dipastikan, bahwa Jenderal Agus Subianto itu akan menjadi Panglima TNI. Tidak akan mendapatkan halangan karena dia menjadi calon tunggal. Nah, itu sudah bisa dipastikan dia akan menjadi Panglima
TNI. Terlepas ada kontroversi atau pertanyaan bahwa baru sepekan kok sudah diusulkan menjadi Panglima TNI. Nah, yang menarik yang menurut saya akan kita bahas di sini adalah siapa nanti akan menggantikan Kepala Staf Angkatan Darat sepeninggal dari Agus Subianto ditarik sebagai Panglima TNI. Nah, keputusan sebelumnya Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Dudung itu saya kira sudah tepat. Nah, problemnya sekarang ketika dia digeser ke sebagai Panglima TNI, nah itu yang saya kira-kira siapa? Karena ketika dia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, itu tidak ada friksi-friksi. Tidak ada head-to-head dengan yang lainnya, yang itu berpotensi saya kira menimbulkan konflik interest seperti sebelumnya terjadi antara Jenderal Dudung dengan Jenderal Andika. Ini nggak terjadi. Nah, ini apakah ketika ditinggal Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima, ini posisi ini apakah akan semulus ketika Jenderal Agus Subianto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat? Ada 5 sebenarnya. Senopati mengumpulkan beberapa data yang kemungkinan itu bisa menjadi pengganti dari Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Yang pertama saya kira, yang itu dianggap sebagai calon terkuat, Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Saat ini dia sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Angkatan 92. Ini yang saya kira juga beritanya sudah ada. Ini saya kira Letjen TNI Maruli Simanjuntak, secara kapasitas saya kira juga baik ya. Karena TNI-TNI yang saya kira menempati posisi-posisi strategis, itu bukan orang-orang yang sembarangan. Nah, tapi yang menjadi kendala saat ini adalah Maruli ini adalah mantunya Pak Luhut B. Panjaitan yang orang dikenal punya kedekatan dengan Jokowi, kedekatan khusus. Wah, ini kan pasti akan menguatkan serangan-serangan dari lawan yang saya kira pesimis dengan pertarungan di Pilpres 2004 ya, khususnya Pilpres 2004. Ini saya kira harus menjadi pertimbangan Pak Jokowi ya. Bukan saya nggak setuju ya, karena itu hak prerogatif Presiden, tapi pertimbangan-pertimbangan nanti untuk memilih Kepala Staf Angkatan Darat itu harus lebih strategis karena akan dikaitkan dengan pemilu 2004, khususnya Pilpres 2004. Yang kedua yang saya kira juga kemungkinan bisa menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Letjen TNI Suharyanto, ini Angkatan 89. Nah, dia sekarang sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian yang ketiga, Letjen TNI Ainyoman Santiasa, saat ini Koordinator Staf Ahli di Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian yang keempat, Letjen Rudianto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Angkatan 89, saya kira juga punya potensi. Kemudian Letnan Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso, saat ini dia Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Angkatan 91. Nah, kelimanya saya kira punya potensi. Dan di media disebut sebagai calon kuatnya adalah Letjen Maruli Simanjuntak. Nah, ini yang saya kira pilihan-pilihan yang dipilih oleh Pak Jokowi menggantikan Kepala Staf Angkatan Darat itu saya kira harus lebih hati-hati dan kemudian lebih kepada kepentingan strategis Pak Jokowi di kepentingan pemilu dan pilpres yang menjadi damai, aman, dan kredibilitas. Karena berat sekali pemilu sekarang itu, dilematisnya adalah ketika misalkan Gibran yang salah satu peserta dari kontestan untuk pilpresnya, dia sebagai cawapres yang memenangkan, pasti saya kira publik dan saya kira lawan-lawan Jokowi akan mengatakan bahwa itu hasil kong kali kong atau ada intervensi dari Pak Jokowi. Sehingga ini penting diperhatikan dan saya kira ketika memilih Letjen Maruli Simanjuntak, ini juga pasti akan menjadi amunisi dari lawan-lawannya Pak Jokowi tentang oligarki, tentang kekuasaan, bagaimana mendesain orang-orang yang di sekitar itu kemudian untuk dimobilisasi untuk memenangkan Gibran. Nah, ini yang saya kira penting banget di highlight ya, bagaimana misalkan Jokowi menempatkan pengganti dari Agus Subianto.
Karena juga jangan sampai bahwa kekeliruan dalam memilih atau ketidakstrategisan dalam memilih pengganti Agus Subianto malah kemudian membangkitkan friksi-friksi lama. Kenapa? Karena ditunggangi oleh pihak-pihak lain yang saya kira kemudian membuat Pak Jokowi kredibilitas. Karena saat ini saya kira yang paling berat adalah butuh meyakinkan publik tentang netralitas TNI Polri dalam pemilu dan Pilpres 2004. Nah, itu yang paling penting. Mari ngopi dulu.